Sebelum membahas silsilah keturunan generasi ketiga dari Kerajaan Mandura, yaitu para putra dari Prabu Basudewa, Dewi Kunti, Prabu Bismaka, dan Prabu Setyajid, terlebih dahulu akan saya bahas 4 tokoh yang merupakan para putra dari hasil kelahiran yang tidak begitu diinginkan. Karena setelah kelahirannya, 4 tokoh ini tidak diasuh di Kerajaan Mandura. Demi martabat Kerajaan Mandura, 4 tokoh berikut ini dikeluarkan dari Kerajaan Mandura dan disembunyikan. Siapa saja mereka? Simak terus, jangan kemana-mana. Raden Adimanggolo yang dikenal adalah putra dari Adipati Adiroto di Kadipaten Petopraloyo. Namun sebenarnya adalah Adimanggolo merupakan anak angkat Adiroto, karena Adimanggolo adalah putra dari Raden Ugrasena dari seorang penari Kerajaan Mandura yang bernama Ken Sagopi. Jadi, karena dianggap akan merusak nama Kerajaan Mandura, tanpa sepengetahuan rakyat Mandura, Adimanggolo disembunyikan oleh Raden Ugrasena dengan dititipkan dan diberikan kepada Adiroto yang saat itu masih berstatus kusir Kerajaan Hastinapura. Dewi Rarasati atau Dewi Larasati yang akan dikenal sebagai salah satu istri dari Raden Janaka dan merupakan putri dari Demang Sagopa, namun sebenarnya adalah putri dari Raden Arya Prabu Rukma, juga lahir dari penari Kerajaan Mandura, yaitu Ken Sagopi, yang mana setelah kelahirannya juga dikeluarkan dan disembunyikan dari Kerajaan Mandura, tanpa sepengetahuan rakyat Mandura juga tentunya. Dewi Larasati disembunyikan di desa Widoro Kandang dan diasuh oleh Demang Sagopa atau Demang Antiogopa. Raden Udawa, tokoh yang terkenal sebagai salah satu patih digdaya di Kerajaan Dwarawati, dan pada masa mudanya merupakan putra dari Demang Sagopa di desa Widoro Kandang. Namun, yang sebenarnya adalah Raden Udawa, putra dari Prabu Basudewa, juga lahir lagi-lagi dari Ken Sagopi, yang membuat pada saat itu Raden Udawa bersama Ken Sagopi diasingkan dan disembunyikan di Widoro Kandang. Ken Sagopi dinikahkan dengan Demang Sagopa, dan Raden Udawa diasuh dan dibesarkan di Widoro Kandang oleh Demang Sagopa. Raden Radya atau Raden Suryatmaja dan kelak akan dikenal sebagai Adipati Karnabasusena di Kadipaten Ngawangga. Pada masa mudanya dikenal sebagai putra dari seorang kusir bernama Adiroto dan Dewi Rada di desa Petopraloyo. Namun, yang sebenarnya adalah Karna merupakan putra dari Dewi Kunti yang lahir di luar nikah karena ajian Kunto Wekasing Rasa Cipta tunggal tanpa lawan dari Dewi Kunti yang memanggil Bathara Surya dan membuat Kunti hamil. Jadi, kelahiran Karna Basusena dianggap akan merusak nama Kerajaan Mandura jika sampai diketahui oleh para rakyat Mandura. Jadi, pada saat itu, kelahiran dari Karna Basusena diramalkan justru akan mendapat takdir yang luar biasa bila keluar dari Kerajaan Mandura oleh para dewa, karena diberikan kepada kusir Kerajaan Hastinapura, yaitu Adiroto di desa Petopraloyo. 4 tokoh pewayangan Jawa yang mengalir darah Mandura dalam tubuhnya. Namun, karena kepentingan Kerajaan Mandura mengharuskan keempatnya dibesarkan di luar Kerajaan Mandura dan mengetahui jati dirinya setelah pada usia dewasa. Kelahirannya pun bisa dikatakan sebelum Trah Mandura yang terkenal dilahirkan, yaitu angkatan Raden Kokrasana dan juga Raden Narayana. Ayo subscribe dan juga nyalakan loncengnya untuk selalu update video-video terbaru dari channel Arif Poncowolo, channel yang membahas cerita, kisah-kisah seputar pewayangan Jawa. Silahkan komentar juga
karena pasti banyak kekurangan dalam pembahasan setiap videonya. Terima kasih atas kesediaannya untuk menyimak. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi.